ngobrol di kelas bersama aku dan narasumber kita Nabila Isma. Halo. Nah, di sini kita bakal ngebahas sedikit tentang COVID-19. Langsung dimulai aja ya. Kok pertanyaan yang pertama? Nah, pertanyaan yang pertama, apa sih yang ada di pikiran kamu saat kamu ngedenger gitu hasilnya itu ternyata kamu tuh positif COVID? Iya, sebenarnya jadi waktu aku tuh tes swab tanggal 22 Desember. Terus keluar hasilnya tanggal 24. Nah, awalnya jadi aku tuh tes kedua nih, gak cuma aku sendiri kan, sama mama juga. Nah, mama tuh hasil keluarnya negatif. Lega dong, mikirnya kayak udahlah orang kita tinggal bareng, gak mungkin mama negatif, aku positif gitu. Taunya setelah beberapa menit hasil swab aku keluar, aku positif dengan CT aku tuh adalah 25. Itu kan saya rendah ya, kayak mungkin teman-teman yang belum tahu nih, CT value itu adalah kayak nilai yang keluar ketika kita swab PCR. Kalau misalnya positif itu di atas 40, negatif di atas 40, positif itu di bawah 40. Nah, sedangkan aku tuh CT 25, itu tuh termasuknya rendah. Jadi termasuk kayak artinya virusnya lagi bereaksi banget lah di dalam tubuh, lagi cukup kuat gitu di dalam tubuh aku. Awal tahu pertama kali itu bener-bener drop sih, maksudnya kayak hari pertama nangis, bener-bener kayak nangis karena dan denial gitu awalnya kayak nggak mungkin lah orang, aku selama ini selalu patuhi protokol kesehatan kok, aku selama ini jarang keluar kok, aku kayaknya sehat gitu, nggak mungkin aku kena. Gue denial aja dan kayak nangis seharian, ngerasa down banget dan takut sih. Takutnya adalah pertama takut nularin ke keluarga karena kakak aku punya asma, jadi kayak aduh takut banget kakak aku kena dan bakal parah gitu. Terus takutnya lagi adalah sebelumnya tuh sempat ketemu temen karena nggak ngerasa gejala apa-apa, terus sempat ketemu teman-teman kan, kan. Terus kayak kita sempat ketemu juga kan, terus kayak aduh takutnya teman-teman aku positif. Habis itu aku langsung ngomong ke teman-teman aku kayak kalian semua tolong tes ya, atau paling nggak cek kondisi tubuh kayak gimana, karena kita sebut kontak dan aku posisinya positif. Walaupun waktu itu kita ketemunya cuma kayak selewat, bentar doang, tapi kan tetap aja ya namanya virus kan takut gitu lah. Awalnya gitu sih, cuma lama-kelamaan yang mulai kayak udah mulai menerima dan menjalani isolasi mandiri di rumah gitu. Kalau itu tuh kenanya di mana sih? Nah, ini sih kayak yang paling menariknya adalah jadi aku kan selama ini jarang main ya, maksudnya kayak jarang main, jarang keluar, dan kalaupun keluar kayak ke tempat tertentu aja gitu. Terus kemarin itu Desember sempat syuting di satu tempat selama kayak 3 hari gitu syutingnya. Terus sebenarnya kita tuh udah rapid semuanya, jadi kita semua udah rapid dan hasilnya reaktif. Tapi ternyata ada penyebaran di tempat syuting itu karena ternyata ada salah satu talent, nggak tahu staff yang positif. Akhirnya disitulah terjadi penyebaran si virus ini. Padahal semua posisinya udah rapid dan non reaktif. Kayak bayangin ternyata di tempat yang kita kira aman sekalipun gitu, yang kita di situ mematuhi protokol kesehatan, masih bisa ada penyebaran. Terus tindakan apa sih yang kamu lakuin pas kamu itu langsung kena COVID gitu? Pas tahu positif. Pertama pasti langsung isolasi mandiri ya, karena kan gini sih sebenarnya ada ininya sih. Jadi aku tuh tes di puskesmas. Nah, jadi puskesmas ini kan fasilitas kesehatan yang salah satu rujukan untuk COVID kan. Nah, mereka tuh langsung ngasih rules gitu, langsung ngasih apa ya? Panduan apa yang harus aku lakuin ketika aku ternyata positif. Jadi ada namanya tuh 3T. Testing, habis testing, tracing, terus treatment. Tracing pertama ngasih tahu ke orang-orang yang pernah aku ketemu kalau aku itu positif, makanya langsung ngasih tahu teman-teman, keluarga segala macam. Terus langsung treatment, jadi benar-benar langsung isolasi mandiri. Terus semua dipisahin sama keluarga kan kita masih tinggal serumah. Alat mandi, alat makan semua dipisah. Terus benar-benar cuma diem di kamar. Terus jadi deh pemulihan di kamar aja kayak gitu. Terus berapa lama sih kayak ngejalanin isolasi mandiri di rumah itu? Terus kapan dinyatakan negatif dari COVID-19 ini? Total aku isolasi mandiri itu 16 hari. Sebenarnya 14 hari isolasi mandirinya. Cuman kan di hari ke-14 aku swab nih, dan swab itu hasil keluarnya baru 2 hari kemudian. Jadi totalnya adalah 16 hari. 16 hari sampai benar-benar dinyatakan negatif dan keluar surat sehat dari puskesmas tuh 16 hari. Oke. Terus kok berapa lama sih kayak mulai merasakan gejala COVID gitu, atau pernah pikir nggak sih itu tuh bukan gejala COVID gitu, kayak gitu? Iya, awalnya tuh nggak kepikir sama sekali COVID, maksudnya kayak nggak ada yang gejala serius gitu loh, karena jadi aku tuh syuting 3 hari nih. Di hari
Jumat, Sabtu, Minggu. Terus Seninnya batuk. Terus aku pikir kayak oh wajar, namanya abis syuting, suara abis kan, ngomong terus gitu. Jadi aku cuma minum kayak jahe gitu-gitu, hilang batuk. Nah tapi besoknya demam, tapi gak lama, bener-bener kayak cuma sehari. Besoknya udah nggak masalah, udah nggak ada sakit, udah nggak ada batuk, udah nggak ada demam, tapi sinus kambuh. Aku bilang punya sinusitis. Terus sinusnya tuh lagi kambuh, sakit banget. Jadi terus awalnya mikir kayak oh ya ini mah sinus, karena wajar, karena aku tuh emang kalau suhu dingin atau lagi alergi sinus tuh selalu kambuh gitu, kayak bahkan di kegiatan sehari-hari pun sinus suka sakit gitu, suka kambuh. Jadi aku mikir kayak oh sinus aja gitu. Terus sampai pas lagi swab pun nggak ada gejala apapun yang muncul, jadi benar-benar cuman ya kayak orang sehat aja gitu. Tapi baru begitu berarti maksudnya OTG ya? Enggak, maksudnya gejala ringan sebenarnya. Karena sempet demam, karena sempet batuk, dan begitu isolasi mandiri juga ngerasain gejala, jadi maksudnya gejala ringan gitu. Oke. Terus boleh sharing sedikit gak sih aktivitas apa sih yang kamu lakuin pas lagi isolasi mandiri di rumah? Nah, selama isolasi mandiri tuh aku kayak berupaya sebisa mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang emang bikin aku senang. Maksudnya kayak aku nggak bisa bohong kalau situasi COVID ini cukup menjadi tekanan gitu. Aku cukup stres, maksudnya kayak cukup siapa sih yang nggak stres gitu ya kalau tahu ada virus COVID di dalam tubuh kita gitu. Jadi akhirnya mencoba melakukan kegiatan yang senormal mungkin, semengasihkan mungkin supaya coping si stres ini gitu. Jadi pertama tuh yang aku lakuin adalah Netflixan pasti ya, nonton drakor, nonton apa segala macem. Oh pokoknya udah berapa drakor deh tamat selama isoman. Terus aku belajar menyulam. Aku belajar menyulam. Jadi aku baca kayak menyulam itu kan bagus untuk manajemen stres. Jadi aku dibeliin kit sulam dan akhirnya aku belajar menyulam gitu di kamar, bikin pola-pola gambar apa segala macem. Terus main game, terus masih olahraga, jadi masih nyempetin setiap pagi olahraga supaya pernafasannya juga bagus, terus imunnya juga naik, jadi masih olahraga. Terus ngerjain kerjaan yang bisa dikerjain, kayak kadang masih ada tugas-tugas organisasi gitu-gitu masih kerjain. Terus banyak-banyakin ngobrol sama orang-orang terdekat sih, kayak teman, terus keluarga, pokoknya cari support kayak teleponan, video call gitu sebisa mungkin sama orang-orang terdekat supaya ngasih semangat juga. Paling itu sih yang dilakukan. Oke, setelah dinyatakan negatif langsung beraktivitas kembali atau tetap di rumah dulu aja? Enggak sama sekali. Misalnya kayak aku tuh negatif tanggal 6 keluar hasilnya. Sampai sekarang tuh baru sekarang nih aku berani keluar ke tempat umum, karena memang setelah sembuh aku tuh masih ngalamin gejala. Masih merasakan gejala-gejala terus gitu. Ke dokter, kata dokter ternyata long covid syndrome. Jadi ada gejala yang dirasakan setelah sembuh dari covid. Jadi aku tuh masih sering capek, masih sering sesek, masih engap, jadi masih belum berani keluar juga. Jadi masih terus beraktivitas, masih jaga-jaga dulu aja gitu. Iya masih gitu. Belum berani juga sih, kayak masih punya trust issue gitu loh sama orang-orang, kayak aku nggak yakin orang yang akan aku temuin itu sehat, aku nggak yakin kamu sehat. Jangan nggak yakin. Aku sehat, aku sudah kebal dari covid. Terus menurut kamu gimana sih caranya agar masyarakat itu lebih aware gitu terhadap adanya COVID-19 ini? Kan masih ada tuh masyarakat yang masih menyepelekan atau gimana? Iya, itu sih maksudnya kayak aku tuh sampai sekarang masih yang terus-terusan kayak di IG yang ngingetin soal COVID, ngingetin ke teman-teman aku. Soalnya no offense ya, kayak sampai sekarang masih banyak loh yang nyepelein COVID, masih main-main, gak pakai masker apa segala macem. Kalau menurut aku sih emang kayak emang susah gitu loh, kayak orang-orang tuh udah, maksudnya pemerintah udah ngasih anjuran, kita juga sebenarnya udah tahu informasinya tentang COVID, tapi emang harus balik lagi ke dirinya sendiri, diri masing-masing sih, harus membangun awareness sendiri. Kayak aku ngerasa banget apa yang aku rasain gitu setelah COVID, maksudnya sampai aku udah sembuh pun aku belum bisa beraktivitas normal karena sampai sekarang aku masih ngerasa gejala gitu. Jadi mungkin bisa harus ngebangun awareness masing-masing sih, harus sadar kalau COVID itu emang bukan penyakit yang sembarangan. Kalau mau keluar pun tetap harus ikutin protokol ya. Iya, dan kalau bisa nggak usah keluar. Iya, kalau bisa tetap di rumah. Nggak bisa, maksudnya kayak diusahakan untuk meminimalisir mobilisasi lah, jangan sering-sering keluar kayak gitu. Ada nggak sih kunci utama untuk sembuh dari COVID itu gimana? Menurut kamu aja? Kunci utamanya pertama harus punya perawatan yang tepat gitu loh. Maksudnya kayak kalau aku gejalanya batuk, capek, sempet menggigil.
berarti harus tahu treatmentnya apa. Treatmentnya ya harus minum obat batuk, harus punya apa sih hal-hal yang bagus untuk orang yang batuk tuh apa, misalnya pakai diffuser di rumah. Jadi emang harus tahu treatment yang tepat untuk kita dengan kondisi kita. Kita juga harus aware gitu, apa yang kita rasain tuh harus dibilang, jangan denial gitu loh. Kayak kalau hilang penciuman bilang gitu, kalau misalnya hilang rasa bilang, supaya bisa ditangani dengan baik. Sama satu sih, kunci utamanya adalah punya mindset yang positif. Aku ngerasain banget maksudnya kalau kita stres, kalau kita jadi beban, makin drop. Karena itu yang aku rasain di hari pertama aku stres, drop banget kondisinya, bener-bener langsung semua kerasa. Tapi setelah hari selanjutnya aku berusaha positive thinking, punya dukungan yang baik dari lingkungan sekitar, terus ya pokoknya ngebangun semangat dalam diri yang motivasi buat sembuh. Akhirnya ya cepet juga sembuhnya. Jadi emang harus punya positive minded untuk menjalani isolasi mandiri ketika emang harus dirawat kalau positif gitu. Berarti COVID itu selain mempengaruhi fisik, mempengaruhi mental juga ya? Banget sih, maksudnya kayak mental tuh salah satu hal yang sangat terganggu gitu loh kalau COVID. Kayak bayangin aja sih stigma orang-orang sekarang kayak gimana sih kalau COVID, tetangga kayak gitu-gitu kan. Maksudnya kayak bahkan sampai aku sembuh pun aku masih ngerasa gitu kayak stigma orang-orang terhadap orang yang sudah COVID itu kayak gimana. Jadi memang secara fisik kena, mental juga mungkin bisa jadi terpengaruhi gitu. Selama COVID ini konsumsi apa aja sih yang bisa ngebuat kamu jadi lebih sehat aja gitu sampai sekarang, biar cepat sembuhnya? Kalau makanan sebenarnya kalau aku sendiri karena aku nggak punya penyakit, misalnya nggak ada penyakit serius, sebenarnya yang penting sehat gitu loh. Pokoknya ada asupan protein, karbohidrat, sayur apa segala macam harus ada. Pokoknya makanan sehat lah. Karena makanan itu jadi pangkal utama loh. Asupan yang kita masuk ke dalam tubuh kita itu jadi salah satu kunci utama juga untuk penyembuhan. Paling kayak ngurangin pedas, ngurangin apa kayak gitu. Dan kebetulan aku tuh kemarin nggak kehilangan indera penciuman kan sama indera perasa. Jadi makan apapun tuh enak. Dan bahkan aku malah naik berat badan gitu selama isolasi mandiri. Terus selain makanan, itu sih yang tadi aku bilang, harus tahu penanganannya, obatnya apa. Terus kalau obat tuh karena aku nggak punya gejala serius, jadi cuma obat batuk doang. Dan itu pun aku pakai obat herbal, obat batuknya yang emang disaranin. Mungkin teman-teman tahu namanya Lianhua yang aku pakai tuh. Terus kalau misalnya vitamin itu masih terus pakai karena COVID itu nggak ada obatnya. Jadi COVID itu belum ada obat yang secara klinis diminum langsung sembuh COVID. Tapi yang bisa dilakukan adalah membangun imun tubuh kita supaya bisa ngelawan COVID. Jadi yang penting itu adalah minum vitamin supaya imun tubuhnya tuh kuat. Jadi aku tuh pagi minum vitamin C, siang multivitamin, terus minum vitamin penambah darah juga, terus minum herbal juga, vitamin herbal namanya Rea, itu buat naikin imun tubuh juga. Sama minum, aku dikasih jamu gitu sih, jamu yang emang untuk nyembuhin COVID gitu. Jadi emang lebih banyak ke konsumsi vitamin, terus ya, imun booster yang kayak gitu-gitu. Karena memang yang penting dari penyembuhan COVID itu adalah supaya imun kita kuat dan melawan virus itu. Menurut kamu nih, seberapa menakutkan sih COVID-19 itu? Seberapa menakutkan? Sebenarnya menurut aku menakutkan sih. Maksudnya gini, aku ngeliat saudara aku yang COVID juga sampai masuk ICU, sampai harus pakai oksigen. Sekarang pun berkegiatan normal pun harus pakai oksigen gitu. Jadi COVID itu di tahap tertentu bisa semengerikan itu gitu. Tapi bukan berarti juga kita jadinya yang kayak takut berlebihan sama COVID, karena COVID bisa dihindari. Yang penting kita patuhi protokol kesehatan, kitanya juga punya imun tubuh yang bagus ya bisa gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Oke, apa sih yang mau kamu sampaikan untuk teman, keluarga atau masyarakat agar lebih aware gitu terhadap COVID-19 ini? Sebenarnya aku lebih gini sih, aku tuh ngerasa gini sih, maksudnya kayak di tahap ini kita tuh udah hampir setahun. Ya nggak sih, udah hampir setahun pandemi. Capek nggak sih? Maksudnya kayak aku pribadi udah ngerasa yang udah bosen banget, udah nggak tahu mau ngapain lagi di rumah, udah pengen cepet-cepet kuliah offline, udah pengen cepet-cepet main, pengen cepet-cepet liburan, kerja yang normal gitu. Maksudnya kayak di tahap ini kita emang harus benar-benar sadar sih bahwa pandemi ini akan bisa cepet berakhir kalau kitanya nggak ngebangun awareness dalam diri kita gitu. Kalau kitanya nggak sama-sama ngelawan virus ini ya nggak akan pernah bisa berakhir pandemi ini. Percuma gitu loh pemerintah ngasih vaksin, tapi setelah vaksin kita jalan-jalan juga tetap aja kita bisa kena COVID gitu kan. Jadi memang harus ngebangun awareness dalam diri kita bahwa COVID ini penyakit yang menular, COVID ini harus kita berantas, harus kita akhiri, dan ingat protokol kesehatan. Terus gak cuman
sekarang itu nggak cuma 3M tapi 5M gitu kan, pakai cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan, sama menghindari mobilisasi. Terus 3T juga harus ingat, testing, tracing, treatment, karena ketika kita udah testing harus memutus mata rantainya gitu loh. Jangan sampai kita positif tapi nggak ngomong ke orang lain kalau kita itu orang yang pernah kita temuin kita itu positif, karena kalau enggak nanti dia bakal ketemu orang lain, akhirnya bakal makin menyebar lagi si virusnya segala macam kayak gitu. Jadi harus aware, terus harus melindungi diri kita sendiri, melindungi orang sekitar kita, harus pokoknya gimana ya, COVID ini bukan penyakit yang bisa dihindari, tapi memang dihindari itu harus dengan kesadaran dari diri kita gitu. Jangan, maksudnya kita tahan lah untuk beberapa bulan ini, kita emang benar-benar patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa lebih cepat juga berakhir si pandemi ini. Sama paling ini sih buat ya itu aja deh, itu dulu aja deh. Oke, jadi dari yang tadi udah dibicarakan nih sama Bila, kita itu harus tahu bahwa COVID itu seberapa bahayanya gitu kalau misalkan kitanya sendiri nggak aware sama masyarakatnya, sama lingkungan sekitar sendiri. Soalnya maksudnya aku gini loh, garda terdepan dari COVID itu sebenarnya bukan tenaga medis, bukan pemerintah, tapi masyarakatnya. Masyarakatnya harus diri bisa, kita sendiri juga. Iya, ya. Masyarakatnya harus bisa ngasih ngeprevensi virus ini supaya masuk ke lingkungan kita kayak gitu. Kayak gitu. Terus jangan lupain juga ada 5M sama 3T tadi. Itu yang harus diingat terus. Sama ini sih buat penyintas COVID ya, karena aku kan penyintas COVID. Terus aku pengen ini sih ngajak, aku tuh selalu di Instagram aku juga, aku selalu ngajak orang-orang yang udah sembuh dari COVID buat donor plasma konvalesen. Aku juga kemarin baru donor, jadi kemarin tuh aku baru donor plasma konvalesen. Mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi ketika kita sembuh dari COVID, si darah kita, tubuh kita ini membentuk antibodi dari COVID. Jadi kita tuh antibodi itu tuh ditaruh di sel darah putih tubuh kita. Jadi setelah kita sembuh, kita istilahnya kita punya kekebalan nih sama virus, dan itu tuh ditaruhnya di darah putih. Si darah putih ini bisa didonorkan kepada orang yang sedang menjalani perawatan dari COVID-19, untuk orang-orang yang gejalanya berat. Jadi untuk orang-orang yang gejalanya berat, terus di ICU, kritis kondisinya, mereka itu butuh donor dari plasma orang yang udah sembuh karena mengandung antibodi. Jadi aku tuh pengen ngajak orang-orang yang udah sembuh dari COVID, terus dia juga memenuhi syarat-syaratnya yang kayak umur minimal 18 tahun, beratnya minimal 55 kilo, segala macam, untuk ngedonorin plasma konvalesennya, karena itu tuh bisa sangat membantu orang yang sekarang lagi berusaha untuk berjuang dari COVID-19 gitu. Oke, kalau misalkan kayak donor darah plasma itu tuh di mana sih tempatnya? Kan siapa tahu belum ada yang tahu gitu tempatnya di mana. Boleh dikasih tahu? Sebenarnya donornya di PMI. Jadi PMI itu ngebuka gitu setiap hari kita bisa donor di PMI di kota kita, maksudnya di kota kalian itu bisa donor. Kalau di Bandung itu di PMI Jalan Aceh, itu bisa langsung datang ke situ terus donor. Nanti prosedurnya adalah kita bakal diambil dulu sampel darahnya, terus dicek apakah darah kita memenuhi syarat atau enggak. Jadi nanti masuk lab dulu gitu. Enggak semua orang yang udah sembuh punya antibodi yang bagus. Ketika antibodinya bagus, baru setelah itu kita dipanggil lagi untuk ngedonorin plasma darah kita kayak gitu. Berarti abis di tes darah dicek lagi ya, ini bagus atau enggak? Iya, kayak gitu. Oke. Oh iya, tadi sempat lupa juga mau nanyain, pasti banyak yang belum tahu juga COVID syndrome itu apa. Boleh dijelasin nggak Kak kalau COVID syndrome itu apa? Jadi long COVID syndrome itu adalah gejala yang dialami oleh orang-orang yang sudah sembuh dari COVID. Gejala-gejala itu bisa berupa kayak kecapean, rasa jadi kayak baru beraktivitas sebentar tuh udah capek, terus bisa jadi ngantuk, bisa jadi asma, bisa jadi batuk-batuk, dan itu tuh bakal bertahan paling lama 2-3 bulan. Gak semua orang mengalami, tapi banyak orang mengalami si long COVID syndrome ini. Jadi biasanya itu sih kenapa tadi aku bilang kalau begitu aku sembuh, aku nggak langsung beraktivitas, karena emang kerasa sih kayak aku rapat online ya, rapat online terus kayak baru ngomong sebentar udah ngos-ngosan, udah nggak kuat gitu. Jadi kerasanya sampai kayak gitu sih. Makanya long COVID syndrome ini jadi salah satu hal yang banyak dirasakan juga untuk dari penyintas COVID. Tapi ada preventifnya sebenarnya. Kayak aku, karena gejala yang aku alami adalah engap, jadi preventifnya adalah aku dikasih obat Ventolin gitu, obat hisap yang memang dipakai sehari 2 kali. Jadi supaya hindarin sebelum aku ngalamin asma gitu. Itu sih salah satunya preventifnya. Terus bisa juga kayak kita rajin mengolah pernafasan kita supaya lebih kuat, jadi nggak cepet capek kayak gitu.
Oke, dari setelah sekian lama kita mengobrol tentang masalah COVID ini, kita akhiri aja. Oke, kita akhiri aja ya. Siapa tahu ada yang mau diundang setelah ini, ada nggak yang mau diundang? Siapa nih? Maksudnya kayak kira-kira dari mana kah atau apakah? Ya yang bisa diajak ngobrol, yang seru gitu diajak ngobrol, ada nggak? Siapa ya? Temennya kali atau yang lebih dekat dari temen? Siapa kali? lebih dekat dari temen? Siapa ya? Oh, aku ada sih. Dia tuh, jadi aku punya teman. Kita bareng di salah satu organisasi gitu. Jadi dia ngebuat satu platform yang ngebantu orang-orang yang punya kesulitan untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi dia ngebantu kayak tryout, ngebantu SBMPTN kayak gitu-gitu, namanya Katarek. Dia sekarang kuliah di ITB dan dia ngebikin platform gitu namanya akademis.id. Mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi buat diundang di kelas bersama. Saya menarik banget. Itu pasti bakal menarik banget ya acaranya. Ya udah, sekian aja dari ngobrol di kelas bareng bersama kita. Terima kasih. Dadah.